tahu, ketika akan menulis tulisan ini, kepala dan jemariku mundur maju menebak-nebak apa yang akan terjadi. Hatiku terhibur, atau rasaku terkubur. Semakin termangu aku, semakin dalam pula kesakitan menenggelamkanku. Akhirnya, dengan segala kepasrahan, kekecewaan, serta kerinduanku padamu, kata pertama dalam tulisan ini muncul dengan harus sekaligus menjadi alasan aku mampu untuk meliarkan aksara yang sekarang mengiang-ngiang di telingaku. 8 tahun lamanya aku kehilanganmu lalu memantaskan diriku. Kau masih ingat itu? Aku terus berjuang mengumpulkan apa-apa yang sekiranya mampu mengembalikanmu ke dalam hidupku. Hari-hariku isi dengan doa, harapan, yang menggebu-gebu dengan alamat yang tentu saja tertuju padamu. Tapi itu semua aku lakukan tanpa sepengetahuanmu. Aku selalu merahasiakannya darimu. Aku tidak berani menunjukkan rasa yang masih hidup ini kepadamu. Sebab 3 hal yang aku tahu. Kau akan membenciku, memerintahku untuk membunuh rasa itu tanpa ragu, lalu kemudian menciptakan jarak yang semakin jauh. Sejak saat itu aku sebisa mungkin menjaga rasaku, doa-doaku, akun media sosialku, bahkan hidup dan matiku dari radar keingintahuanku. Aku juga tidak berani melihat kesarianmu, meski sebenarnya aku bisa memata-mataimu dengan identitas palsu. Tapi aku hanya khawatir melihatmu selainku di sisimu. Dan kau terlalu bisa bahwa itu selalu bisa membunuhku. Lambat laun kehancuranku setelah kepergianmu kutata kembali dengan susah payah. Jelas sekali bahwa itu tidaklah mudah. Aku harus merasakan patah, jengah, nafas terengah, atau bahkan seringkali terluka dan bercucuran darah. Sungguh, demi menjadikanmu rumah, saat itu aku betul-betul mengharamkan diri dari kata menyerah. Sampai aku menuai kestabilan langkah dengan menjadikan Tuhan sebagai yang memberi arah. Aku mulai kembali berkarya, menenggelamkan diri dari hobiku, sastra. Mulai berani bermimpi setinggi langit, hingga hal kecil darinya perlahan menjadi nyata. Dan kau tahu, bila suatu hari dunia membutuhkan karena, maka kaulah alasan utama. Waktu tak terasa membawaku pada hari ini. Segala pencapaian-pencapaian yang telah ku dapat benar-benar membuatku ingin mewujudkan visi, merayumu dengan segala keberhasilan ini, untuk menyatukan mimpi-mimpi kita yang dulu sempat terhenti. Tapi kemudian sebuah kabar beraroma sendu mendarat halus tepat di depan pintu hatiku. Rupanya tentang hari pernikahanmu. Tunggu, aku ingin bernapas dulu, sebab untuk menuliskan 2 kata itu, aku hampir saja kehilangan detak jantungku. Aku benar-benar tidak mampu memahami. Maksudku, setelah perjuangan ini, ayolah, beritahu aku, di tingkat mana aku sedang bermimpi. Tadi, ketika matahari akan menutup pintu, seseorang memberi potret wajahmu. Kau tahu, kau terlihat amat bahagia sekali mempersiapkannya untuk hari itu. Seolah aku tidak pernah ada di hidupmu. Seolah kebersamaan kita yang lalu tidak pernah menciptakan rindu di dadamu. Seolah ketiadaanku tidak pernah menciptakan rindu di dadamu. Seolah dialah penyemangatmu. Seolah bibirnya lah yang selalu basah menyebut-nyebut namamu dalam doa-doa sendu. Seolah penantiannya lah yang sudah lama melebihi lamanya perjuanganku. Seolah hatinya lah yang lebih lupa membiru, namun masih saja mau untuk mencintaimu. Dan seolah dialah yang sudah mampu menjadi bodohnya aku. Tatapanku menjadi lautan kosong. Aku tahu ini semua bohong, omong kosong seperti mimpi mengerikan di siang bolong. Tapi, seberapa kuatnya aku mencoba, realitas selalu saja menjadi pemenangnya. Lantas aku melarikan diri tanpa seorang yang peduli. Aku berkendara menembus kebun pagi perbukitan, di mana kau dan aku pernah bertukar hati, hanya untuk berharap menemukan sesuatu yang tentangmu yang mungkin saja belum sempat aku maknai. Hidungku berdarah lagi. Kesakitan dari dalam terlalu menguasai diri. Aku kehilangan gravitasi, hingga akhirnya ragaku mulai terjatuh dan membentur bumi. Tak ada yang peduli. Maka terbukti, aku tidak memiliki teman sama sekali. Entah berapa banyak air mata dan darah yang harus mengalir untuk meyakinkan diri bahwa ini bukanlah akhir dari seorang penyair. Setelah sadar,
Aku membawa diriku pulang dengan kontai kaki yang gemetar. Aku bersandar, roda akalku perlahan kembali berputar. Iya benar, rasaku tidak wajar. Sedari awal seharusnya aku sadar. Kini aku memiliki 8 hari menuju hari kebahagiaanmu atau hari kehancuranku. Sekilas aku sempat berpikir bahwa beberapa hal hidup ini seharusnya tidak pernah aku ketahui. Namun percuma, ini jalan satu-satunya yang harus aku lalui. Aku tidak bisa pergi. Semesta ingin kedua mataku bersaksi. Entah nanti aku hidup atau mati. Aku harus tegas. Entah hatiku berujung ikhlas atau terjatuh tewas. Sebab untuk mencintaimu segila ini, aku tidak memiliki waktu dan batas. Teruntuk kau yang terlepas, dariku yang terhempas.